Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sumatera Utara di bulan September mengakibatkan hujan deras pada malam Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi dan durasi lama menyebabkan banjir di Dusun 1, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Sejumlah rumah warga terendam, dan yang paling parah terdampak adalah rumah milik Rusli, yang terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Selain itu, tembok di lahannya mengalami retak dan roboh sepanjang 60 meter. Kepala Dusun 1 Desa Firdaus, Irianto, menyampaikan bahwa sebanyak 4 kepala keluarga terdampak banjir, dengan Rusli sebagai korban yang paling parah. Rumah Pak Rusli terkena banjir, dan tembok di lahannya juga roboh, jelasnya. Irianto juga menjelaskan bahwa meski hujan deras menjadi penyebab utama banjir, adanya kegiatan penimbunan tanah oleh PT KSU di sekitar Dusun 1 memperburuk situasi. Penimbunan tanah menghambat saluran air, sehingga aliran pembuangan tersumbat. Selain itu, tekanan dari tanah timbun tersebut turut menyebabkan tembok milik Rusli mengalami retak dan roboh. Pak, ini saya selaku pemilik lahan dan pemilik tembok. Sebelum ini ada pembangunan ini, penimbunan ini, saya sudah punya pagar, kan begitu. Jadi begitu orang ini menembok, mungkin pihak Cungwat, mungkin Cina itu udah dijual sama PT KSU. Cuman kan saya sudah memberitahu sama orang itu bahwasanya kalian kalau menembok boleh, apa menimbun boleh. Tapi pikirkan tembok saya, aku bilang kalau bisa 2 meter dari tembok supaya jangan runtuh tembok saya kena erosi. Kalau kalian mau nimbun setinggi langit enggak jadi masalah, tapi bikin tembok sendiri. Karena nanti saya tembok pribadi. Sebelum ini dibeli sama PT KSU, saya sudah punya tembok. 2014 saya membangun tembok ini. Jadi kenyataannya dampaknya sekarang ini seperti ini. Jadi siapa yang rugikan? Kita. Mau saya sama masyarakat saya panggil, orang masyarakat cuma saya sendiri yang berperingkat dengan PT ini. Cuman saya Pak sudah beberapa kali memberitahu sama pihak KSU. Namun tidak digubris dan diabaikan. Saya minta ketemu dengan pemiliknya, tapi utusannya tidak pernah memberi ke saya. Jadi sekarang inilah dampak yang Bapak lihat sekarang ini. Jadi ini sekitar 60 meter ini tumbang. Temboknya Pak ya? Tembok saya. Dan banjir? Dan banjir sampai sekarang ini. Jadi macam mana menurut Bapak ini solusinya? Apakah ini perlu ini saya naikkan langsung ke Polda biar sekalian aja Krimsus yang datang? Tapi ya saya harus melalui Bapak-Bapak, tolong sampaikan ini kemana-mana, ke media, kemanakah? Ini boleh orang ini mau menimbun semacam mana. Jadilah apalah artinya orang tuh mempunyai material kalau tidak membuat pagar. Itu ada material orang itu sekarang ini. Jadi untuk apa material itu? Yang saya dapat informasi Pak, ini 3 tahun ke depan baru mau apa? Itu pun kalau. Jadi sekarang ini lokasi ini mau ditanam ubi Pak. Oke. Itulah yang bisa saya sampaikan. Upaya untuk menghubungi pihak PT KSU melalui pesan WhatsApp masih belum mendapat tanggapan, dengan pesan yang terkirim hanya berstatus centang 1. Selamat siang Pak Kadus. Siang. Pak Kadus, ini ada saya lihat ada banjir ini sama tembok Pak Rusli ini tumbang dan retak. Sepengetahuan Pak Kadus, apa masalahnya Pak Kadus ya? Kalau pengetahuan saya ini Pak, dari lapangan saya lihat ini timbunan Pak. Timbunan ini agak menyorong ke tembok warga. Jadi roboh lah dinding-dinding warga nih. Kita lihat sendiri dampaknya ini, batas air pun nampak genangannya. Ketika debit air hujan yang tinggi, air itu masuk ke dalam
tembok warga tumpah semua ke dalam halaman warga ini. Tembok juga tidak tahan menahan timbunan yang sudah basah ini, ditambah lagi air-air dari debit air yang besar ini mengakibatkan banjir. Jadi maksud Bapak di dusun Bapak ini ada pengembang Pak ya? Kurang lebih seperti itulah Pak, pengembang ini. Kita tanya pun ini mau buat apa, kami juga belum tahu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Ya, kita lihat sendiri kalau timbunan seperti ini, ya kami juga bertanya imbasnya ini seperti apa, ya sudah kita lihat sendirilah seperti ini. Jadi sepengetahuan Pak Kadus, akibat begini dampak sama masyarakatnya, apa yang dilakukan pihak pengembang ini Pak Kadus? Sampai saat ini kami sudah koordinasi pada pihak pengembang. Langkah-langkah selanjutnya mereka akan koordinasi ke atasan mereka. Tapi sampai saat ini belum ada juga yang dari pihak mereka, yang dari atas lah contohnya. Sekarang ini baru bawahannya aja yang ada di sini. Kami juga berharap pihak yang di atas ini turun bagaimana tindak lanjutnya seperti ini. Saya juga kasihan dengan warga juga. Izin Pak Kadus, Siap, Pak. sepengetahuan Pak Kadus dalam hal pengurukan tanah ini, ada nggak koordinasi dengan pemerintah setempat dari pihak pengurus sendiri? Dari pihak pemerintah setempat belum ada Pak, belum ada. Sempat kami tegur juga, kami undang, mereka mau buat apa belum ada jawaban, sementara penimbunan dulu. Kami pernah tawarkan mereka kalau buat penimbunan berilah kami imbasnya nanti kalau air meluap ke halaman warga agar diberikan parit supaya tidak mengalir ke halaman warga. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi juga permohonan kami itu. Contohnya seperti ini jadinya Pak, imbasnya Pak. Izin Pak Kadus, sebelumnya lahan ini merupakan lahan pertanian atau memang? Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV melaporkan.